adalah G30 SPKI dan Tritura, peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September yang dimana 7 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dibunuh, kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam sumur atau sekarang disebut lubang buaya. Latar belakang terjadinya peristiwa tersebut adalah ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin yang dimana kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno telah membawa Indonesia dengan blok timur, yaitu politik luar negeri poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Kemudian dicetuskan konsep Nasakom atau nasionalis agama dan komunis oleh Presiden Soekarno yang membuat kedudukan PKS semakin kuat serta adanya konflik pemerintahan dengan TNI Angkatan Darat yang menentang keberadaan PKI. Dalam peristiwa ini terdapat 7 tokoh penting dari TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI. 7 tokoh tersebut yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Letu PA Tandean, yang kemudian mereka disebut sebagai pahlawan revolusi. Setelah peristiwa G30 SPKI, kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun sebelum Orde Baru. Indonesia juga mengalami krisis ekonomi dan sosial di mana keadaan perekonomian saat itu mencapai tingkat inflasi mencapai 600%. Kemudian harga barang kebutuhan pokok melonjak tinggi serta ketersediaan bahan pokok semakin langka. Dengan hal itu, maka kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Namun, pemerintah menggarap proyek mercusuar seperti Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia, dan patung Selamat Datang, dan lain-lain. Dari peristiwa tersebut, kemudian masyarakat marah dan mulai muncul aksi-aksi terutama untuk menuntut penyelesaian G30 SPKI. Dalam aksi penolakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia KASI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, yang kemudian bersatu membentuk Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi DPR GR untuk mengajukan Trituntutan Rakyat atau Tritura, yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan turunkan harga. Namun tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno dan sebagai gantinya, Presiden Soekarno merubah kabinet dari Dwikora menjadi kabinet 100 menteri, yang di dalamnya masih terdapat tokoh-tokoh G30 SPKI. Saat pelantikan kabinet 100 menteri, para Front Pancasila berdemo untuk menuntut dipenuhinya Tritura, dan akhirnya terdapat satu korban mahasiswa UI yaitu Arif Rahman Hakim. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, kemudian Presiden Soekarno membubarkan KAMI dan kemudian dalam upaya mengatasi krisis politik pada 11 Maret 1960, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet yang sedang dalam kondisi diboikot para demonstran. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang kabinet ini diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut pembubaran PKI. Tiba-tiba beliau diberitahu oleh Brigjen Sabur bahwasanya di luar istana ada pasukan tanpa tanda pengenal. Mengetahui bahwa keadaan sudah tidak aman, Presiden Soekarno bersama Dr. Subandrio dan Dr. Khairul Saleh segera meninggalkan sidang untuk menuju ke Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II, yaitu Dr. Jelimena, yang kemudian menyusul ke Istana Bogor menggunakan mobil. Lalu 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan
Brigjen Amir Mahmud juga sepakat menyusul Presiden Soekarno ke Istana Bogor. Sebelum berangkat, ketika petinggi Angkatan Darat meminta izin kepada Soeharto selaku pimpinan TNI Angkatan Darat. Pada waktu itu Soeharto sedang sakit dan beristirahat di rumah. Kemudian Basuki Rahmat bertanya kepada Soeharto, apakah ada pesan yang hendak disampaikan kepada Presiden Soekarno? Kemudian Soeharto menjawab, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Pasti beliau akan mengerti. Soeharto ini mengacu pada kesanggupannya untuk membubarkan PKI asalkan mendapatkan kebebasan bertindak dari Presiden. Kemudian Presiden Soekarno membuat surat perintah 11 Maret atau kita kenal dengan Super Semar yang berisi pemberian mandat Presiden Soekarno kepada Soeharto yang berisi pertama, tindakan Soeharto yang pertama adalah membubarkan dan melarang PKI beserta jajarannya. Kemudian yang kedua, dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dan menunjukkan etika tidak baik terkait penyelesaian G30 SPKI. Setelah peristiwa Super Semar, Insinyur Soekarno mendeklarasikan pidato Nawaksara pada bulan Juni 1966. Secara etimologi, Nawaksara berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri atas dua kata, yaitu Nawa yang berarti 9 dan Aksara yang berarti huruf. Di dalam pidato tersebut mengandung 9 persoalan penting bagi Soekarno, akan tetapi pidatonya ditolak oleh pihak MPRS. Alih-alih menerima pidato Nawaksara, mereka menjadikan Super Semar sebagai ketetapan MPRS. Dengan begitu, Insinyur Soekarno tidak lagi bisa menggugat dan mencabut Super Semar yang berisi pemberian mandat kepada Soeharto dalam penyelesaian masalah PKI, Tritura, dan lain sebagainya. Momen ini lalu disebut sebagai dualisme kepemimpinan, yaitu momen di mana Soekarno dan Soeharto memiliki kedudukan yang sama sebagai mandataris MPRS. Hanya saja pada saat itu, pamor Soekarno berangsur merosot. Sebaliknya, nama Soeharto mencuar sebab berhasil mewujudkan harapan rakyat yang tuntutannya tertuang dalam Tritura. Sejak saat itu, pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dikerjakan oleh Soeharto, sementara Soekarno berdiri sebagai pimpinan pemerintahan saja. Tidak lama setelahnya, timbul pertikaian politik dalam masyarakat. Indonesia menjadi sangat rentan akan perpecahan. Pihak ABRI dan sahabat Soekarno membujuk Presiden RI pertama itu untuk menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Soeharto. Akhirnya, Soekarno resmi mengundurkan diri dari bangku eksekutif pada bulan Februari 1967.